Siapa? Hah? Ya kita nyalain ke. Assalamualaikum. Bang, ada di bang, ini golongan asbat bang. Golongan hitam bang. Assalamualaikum. Mohon maaf, siapa diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Siapa dengan tiba-tiba datang ke sini mengatakan kami? Perkenalkan, saya Bilal. Kamu? Apakah saya salah menemui makhluk? Apakah salah satu di antara kalian tidak ada satupun yang bernama Probo? Saya. Itu. Saya Probo. Jangan tahu nama saya dari siapa. Saya adalah salah satu kabilah Tuan Akin. Dan saya diutus ke tempat ini karena tujuan tertentu. Mohon maaf Tuan Bilal. Saya menerka yang tidak bagus. Soalnya tadi Tuan datang ke sini dengan wujud yang sangat mengerikan, berkulit hitam dan berenergi sangat besar. Baru pertama kali saya melihat golongan aswad dengan energi seperti ini. Maafkan saya. Maka dari itu bisa menjadi pelajaran untuk dirimu. Intinya, jika kau bersahabat dengan Tuan Akin, sama halnya kau bersahabat denganku. Karena saya adalah kabilah Tuan Akin dari waktu yang sudah cukup lama. Tuan dari Banu Toyarun, Tuan. Kau pandai menerka. Baiklah Tuan. Tuan Akin di mana? Kalau boleh saya tahu. Beberapa waktu yang lalu, saya diundang oleh Tuan Akin untuk melakukan sebuah perjalanan menuju ke Gunung Kerambang. Tuan Akin mengatakan ada hal yang perlu dikuak di sana. Dan kemudian kami pun menuju ke sana. Dan ternyata di tempat itu ada sebuah kerusuhan yang terjadi. Dan banyak kecurigaan yang belum terbukti. Maka dari itu Tuan Akin saat ini sedang berada di tempat itu dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan untuk memastikan kecurigaan itu. Tapi sebelumnya mohon maaf Tuan Bilal. Silahkan Tuan Bilal duduk saja. Lebih dahulu mungkin Tuan Bilal sampai setelah perjalanan jauh. Sejatinya saya tidak mengalami kelelahan, akan tetapi untuk menambah rasa hormatku terhadapmu, saya akan melakukan perintahmu. Begitu juga dengan Tuan. Alangkah baiknya kita bicarakan ini dengan keadaan yang sopan. Baik Tuan. Tuan Bilal. Mohon maaf Tuan. Saya ingin bertanya kepada Tuan. Sebenarnya ada rahasia apa? Mbah, sehingga suka Tuan tembak. Akin tidak bisa kesini. Saya ceritakan dari awal. Ini karena perintah Tuan Akin. Tuan Akin menyuruhku berbicara dengan gamblang dari awal hingga akhir. Jadi di Gunung Kerambang itu ada sebuah kerajaan. Kerajaan itu termasuk dalam kerajaan yang besar. Kerajaan itu menganggap bahwa tempat itu adalah daerah kekuasaannya. Sepanjang Gunung Kerambang itu adalah batas kekuasaannya. Akan tetapi ada sebuah rahasia besar di dalam Gunung Kerambang itu, yaitu bongkahan emas. Masih di alam, bukan sudah jadi ataupun Di dalam tanah, di antara tanah yang berhamburan di Gunung Kerambang itu. Baiklah. Akan tetapi yang menjadi masalah, ternyata kabar ini bocor sampai ke telinga manusia, yang sehingga banyak manusia berniat untuk mendapatkan bongkahan emas itu. Dan mereka berusaha menyingkirkan banyak sekali pepohonan, banyak sekali hubungan-hubungan kehidupan makhluk di sana, hanya untuk kepentingan menggali emas tersebut. Karena kerajaan di Gunung Kerambang tidak terima tempatnya dirusak atau dihancurkan, maka Gunung Kerambang melakukan sebuah pertahanan dengan mengusir para manusia itu untuk tidak melakukan kerusakan. Karena pada dasarnya untuk penggalian emas itu membutuhkan lahan yang luas
Sehingga dibutuhkan pula tenaga-tenaga manusia untuk menebang pohon, menyingkirkan bebatuan, menggali banyak tanah, dan kerajaan Gunung Kerambang tidak bisa menerima itu. Baiklah Tuan, mohon maaf saya mencelah pembicaraan ini Tuan Bilal. Saya ingin bertanya Tuan Bilal. Kemarin saya bersama teman-teman menuju ke Gunung Kerambang sana di lerengnya. Di sana saya menemukan beberapa manusia yang melakukan suatu perbuatan yang tidak lazim, melakukan kemaksiatan dalam bentuk percintaan di sana Tuan. Saya di sana juga bertemu dengan salah satu pangeran yang bernama Pangeran Gian. Di sini katanya Pangeran Gian menceritakan bahwa banyak manusia yang disesatkan oleh makhluk-makhluk yang menyerang kerajaannya. Apakah ada kaitannya dengan kejadian ini? Kaitannya sangat erat, Tuan. Karena penolakan dari kerajaan Gunung Kerambang atas tingkah laku manusia yang berusaha menebang pohon, menggali tanah, mengeserkan banyak bebatuan, maka Gunung Kerambang melakukan perlawanan. Dan manusia berusaha pula menyingkirkan kerajaan Gunung Kerambang. Kerajaan goib itu disingkirkan karena mengganggu apa yang diharapkan manusia. Sampai akhirnya manusia melakukan sebuah ritual besar. Ritual yang sangat besar saya katakan. Untuk memanggil banyak makhluk sehingga menuju ke tempat ritual itu. Mengerti maksudku? Saya sedikit mengerti. Berarti adanya makhluk yang datang ke kerajaan Gunung Kerambang itu adalah makhluk yang dipanggil oleh manusia, yang tujuannya untuk menyingkirkan kerajaan goib di sana. Sehingga pada saat ingin menebang pohon, mereka tidak diganggu. baiklah, Berarti ada oknum ini, Bu. saya paham. Berarti ada campur tangan manusia Iya, betul. yang ingin mengambil alih tempat itu. Tapi saya sedikit curiga Tuan, kenapa tempat itu di lerengnya dibuat tempat wisata? Apakah ini sebagian dari ulah manusia untuk melancarkan aksinya Tuan? Itu terlepas, tidak ada kaitannya sama sekali dengan emas. Emas berada di pertengahan hingga atas Gunung Kerambang, sedangkan wisata berada di bawahnya. Bahkan mungkin saja pengurus-pengurus wisata itu tidak mengetahui bahwasanya di atas itu ada emas. Baiklah Tuan, berarti memang sengaja oknum-oknum manusia ini memanfaatkan makhluk-makhluk untuk menyerang dan menyingkirkan kerajaan Gunung Kerambang. Sehingga Dan memanfaatkan juga manusia-manusia yang imannya lemah ini agar dihasut, bukan begitu? benar, dengan adanya hasutan-hasutan itu menjadikan Gunung Kerambang ini terkenal buruk. Tidak ada manusia yang ingin datang ke sana. Dan kemudian semakin banyak kemaksiatan, semakin mudah pula setan dan iblis memasuki ke dalamnya. Paham. Berarti secara tidak langsung bangsa-bangsa jin yang dipanggil oleh oknum manusia ini memanfaatkan ketidakbenaran dalam hal maksiat ini untuk menyingkirkan kerajaan Gunung Kerambang. Menambah pasukan maksudnya kayak gitu, Bu. Bukan pasukan saya. Jadi manusia-manusia yang bermaksiat ini itu hanya batu loncatan saja Pak Marcel. Benar sekali. Untuk mengalihkan hal-hal yang lain, untuk mengalihkan adanya emas di situ, bukan begitu? Benar sekali. Walah. Begini, akan saya ceritakan dengan singkat dan jelas. Ada manusia yang menemukan bongkahan emas di sebuah gunung, yaitu di Gunung Kerambang. Dan kemudian mereka berusaha menebang pohon dan menggali tanah. Akan tetapi kerajaan goib yang berada di Gunung Kerambang menolak dengan cara mengganggu manusia itu pada saat menebang pohon. Karena apa? Karena dengan menebang pohon itu merusak alam. Ya, betul. Kerajaan di Gunung Kerambang tidak terima itu. Tapi kenapa Tuan Bilal, kenapa kerajaan Kerambang ini, terutama Pangeran Gian ini tidak menceritakan ini kepada kami? Maka itulah yang kami selidiki saat ini. Itu alasan kenapa Tuan Nakit tetap berada di tempat itu. Mengerti maksudku? Mengerti. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan siapa
manusia di balik penyerangan itu. Karena sampai kapanpun, jika ritual yang dilakukan manusia itu masih tetap berjalan, maka penyerangan akan datang terus-menerus. Dan kerajaan di Gunung Kerambang bisa saja akan semakin menyusut kekuatannya dan terbongkar bentengnya. Ya. Maka hilanglah kedayaan dari kerajaan Gunung Kerambang. Emas pun akan terangkat dan akan menimbulkan banyak sekali perpecahan. Ya kalau dibiarkan dia berpotensi. Baiklah, Tuan. Juga. Selepas dari ini Tuan, saya ingin bertanya. Sebenarnya tujuan manusia-manusia yang memanggil bangsa jin untuk mengambil emas ini tujuannya untuk apa, Mas? Yang Tuan? Harta, kekayaan. Apakah nantinya akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat ataupun untuk pribadi? Jika dia melakukan dengan cara bersembunyi, apa mungkin dia berniat untuk berbagi? Baiklah, Tuan, mungkin informasi ini akan saya sampaikan kepada Pangeran Gian. Akan saya tanyakan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Pangeran Gian masih menutup-nutupi informasi yang begitu pelik seperti ini ya? Baiklah, karena kalian sudah mengenalnya, saya harap kalian bisa menggali banyak sekali kabar darinya. Sedangkan kami tidak mengenal. Jika kami menanyakan itu, maka kami akan dianggap sebagai musuh. Baiklah, Tuan Bilal, terima kasih atas informasinya. Tuan Bilal, sekarang ini nanti mau kemana? Saya akan menuju ke Tuan Hakim kembali. Baiklah, sampaikan terima kasih kepada Tuan Hakim atas informasi yang diberikan oleh Tuan Bilal kepada kami. Baiklah, saya pikir rasa terima kasih hanya akan membuat kita saling segan saja. Karena tanpa kalian berterima kasih pun, kita sudah satu jalan. Baiklah. Terima kasih Tuan Bilal sudah mau membantu saya. Saya ini sangat berterima kasih. Malah Tuan Bilal ini malah ikut serta dalam apa yang sedang kami perjuangkan. Kami sudah satu jalan dengan Tuan Hakim sejak lama. Melakukan hal seperti ini bukanlah beban untuk kami. Saya pamit. Baiklah Tuan Bilal. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dulu. Ya baik teman-teman, alhamdulillah jadi kita mendapatkan informasi bahwasanya di Gunung Kerambang itu ada tempat sebuah bongkahan emas yang terdapat di pertengahan dan sampai atas. Di sini ternyata ada oknum manusia yang memanfaatkan bangsa gaib untuk mengambil bongkahan emas itu dan untuk melengsarkan kerajaan yang ada di Gunung Kerambang. Maka dari itu kita langsung ke sana saja, Mbah. Kita menemui Pangeran Gian. Ayo, Pak Marcel. Ayo. Mas Wan. Aman. Aman. Oh, istirahat dulu. Ayo pelan-pelan. Oke.